sangatlah merugi seseorang, merugilah kita, ya, hinalah kita. Yang dzikir indahu walam yusolli alaiya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kedatangan Ramadan, kita semuanya dapat terus bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Ramadan dapat terlewati dengan baik. Kita semuanya, kita sampai, kita selesai di bulan Ramadan tahun ini dengan amaliyah yang maksimal, insyaallah. Amaliyah terbaik kita yang kita lakukan sepanjang Ramadan yang telah terlewati dalam kehidupan kita sekalian semuanya. Salawat dan salam tadi mudah-mudahan marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kemudian. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saudara muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslimin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa bagi jamaah juga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengingatkan, mungkin ya mungkin selalu disampaikan atau pernah sering disampaikan oleh para penceramah hadis Rasulullah yang sering dibacakan ketika bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda mengingatkan jangan sampai Ramadan kita terlewatkan begitu saja. Zaima ankum rajulin aylahi qatuhu dilul wahiqatu. Sangatlah merugi seseorang, merugilah kita, ya, hinalah kita. Yang dzikir indahu walam yusolli alaiya. Rasulullah yang pertama di mana disebutkan namaku tapi dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, rugi karena sholawat yang kita bacakan untuk kanjeng Nabi insya Allah akan kembali manfaatnya untuk kita sekalian semuanya. Yang paling minimal manfaatnya kita telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat kan banyak ya Pak ya. Syafaat Rasulullah itu banyak. Di antaranya kalau dijelaskan syafaat dua kali pertemuan misalnya. Nah ini di antaranya kapan-kapan insya Allah membahas syafaat khusus. Di antaranya syafaat yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya yang mereka itu divonis masuk neraka dan sudah ke neraka, lalu diangkat oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Yang kedua di antara syafaat yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya yang sudah divonis masuk neraka tapi nggak jadi ke neraka karena syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga syafaat yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita umat Rasulullah yang langsung masuk neraka tanpa mengalami hisab. Pilih mana Pak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat adalah
Apa yang keempat? Ya, surga langsung atau melewati apa? Itu tadi yang ketiga. Ya, tanpa dihisab langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yang ketiga ya. Yang kedua masih bimbingan. Walaupun dihisab, tapi dan hisabannya endingnya kita harus ke neraka, tapi gak jadi ke neraka. Kita ke surga, gak mesti mendingan yang kedua. Selamat berarti. Agak mendingan juga yang pertama tadi. Walaupun sudah ke neraka, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendingan dikit kan? Ya, yang parah yang masuk ke neraka tidak kembali ke surga. Siapa itu Pak? Halo? Orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala langgeng di dalam neraka. Itu akidah kita. Ya. Bukan kita menghukumi orang surga dan neraka. Ada yang ngomong gitu kan di medsos. Surga neraka itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Memang benar. Neraka pun Allah urusannya. Kita tidak bisa menghukumi surga atau neraka seseorang. Memang benar. Tapi akidah yang harus kita miliki, ya, bahwa seseorang yang dia beriman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia masuk surga. Dan orang yang dia beriman kepada Allah, beribadah, enggak maksiat, bahkan maka Allah Subhanahu wa taala mengancam yang seperti itu masuk ke dalam neraka. Enggak adil. Orang tua ibadah masuk neraka. Orang yang enggak pernah ibadah enggak itu masuk surga. Adil enggak? Enggak adil, dan Allah itu Maha adil. Ya, walaupun memang ada kemungkinan 1% dari seseorang dalam hidupnya masuk surga walaupun dia orang kafir. Ada kemungkinan 1% juga kita orang yang beriman masuk neraka. Ya, apabila ketika sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, atau ketika sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala menolong orang kafir sehingga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Benar siapa ya? Benar begitu Pak? Itu ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita sering membaca selawat Nabi, Allah Subhanahu wa taala menghasilkan juga maksud dan tujuan kita sekalian semuanya dalam kehidupan. Allah memudahkan urusan kita, Allah memudahkan jalan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu yang merugi itu zaiman berajulin indahu atau ahadihima. Jangan merugilah seseorang yang dia masih memiliki orang tua atau salah satu dari keduanya. Dari falam ya'mal bihaqihima amalan yulhidu bisababihil jannah. Tapi dia tidak melakukan perbuatan yang perbuatan itu menyebabkan menjadi sabab dia masuk surga. Gak ada rasa baktinya kepada orang tua. Makanya masih punya orang tua Pak. Ya, telepon minimal, WA, tanyain kabarnya. Punya duit enggak Ramadan? Ya, punya enggak buat buka puasa? Samperin kalau bisa, datengin, tengokin orang tua kita sekalian semuanya. Wujud bakti kita kepada kedua orang tua. Karena bakti kita kepada orang tua kita yang sekarang insya Allah menjadi apa teh namanya teh? Kaca, apa teh? Menjadi cerminan. Nah, cermin. Jarang mau cermin ya. Menjadi cerminan bagaimana nanti putra putri kita pun berbakti kepada kita sekalian semuanya. Jangan harap, jangan minta kita punya anak yang berbakti kalau kita nggak mencontohkan kebaktian kita kepada orang tua kita. Contohin Pak. Katakanlah kalau mau transfer ke orang tua, nyuruh anak kamu. Nah, masih ada rekeningnya di Pak? Ada.
ini mau Ramadan nanti ganti sama ayah. Walaupun kita bisa transfer sendiri, tapi sangat luar biasa kalau kita nyuruh anak kita yang transfer. Nanti mencontohkan kan, oh mau Ramadan teh transfer ke orang tua. Nah nanti kebiasaan itu akan ulang ke anak kita. Lebaran sama. Nah kamu pulang duluan Ki, pulang kamu duluan pada libur sekolahnya. Nih, waduh sampai di sana beliin ini buat lebaran. Nanti ayah nyusul kalau ada libur. Kira-kira gitu cakep nggak Pak? Cakep nggak? Bakal diikuti nggak sama anak kita nanti? Insya Allah. Jika kita dewasa, mereka punya anak pun sama akan perlakuan kita seperti itu. Ya, bagaimana pendidikan kita ke anak kita itu akan menjadi simbol, menjadi cerminan bagaimana kita pun nanti mendidik anaknya. Dulu saya ingat kalau bangunin sholat subuh sama ayah, sama orang tua, ya aku ambil gayung pakai air Pak, diapain? Dicipat-cipatin. Itu nggak bagus. Dan gitu, di sini saya cerita ke anak saya, tidak, Abi dulu kalau nggak mau bersolat subuh pasti sama Mbah dicipatin pakai air. Oke, aku bisa cipatin airnya iya kalau bangunnya susah. Malah minta. Gitu. Cipatin pakai air. Bangun. Nanti pasti anak saya pun akan begitu anaknya. Ya, maka kalau kita main kasar pun main pukul ke anak, nanti anak kita akan main pukul ke anaknya. Untuk bilang jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, saya punya teman saya punya murid di sekolah. Ada anak waduh masuk rumah bagus banget lagi pas Sundanya. Saking nggak sabarnya itu anak itu dipukul. Memang pukulannya luar biasa, pukulannya patah. Galakin, saking susah diatur tanggung jawab dulu kan mungkin pengen anak itu sekolah benar, dapat ilmu, ya, perhatikan pelajaran, manfaatnya berangkat. Tapi diatur susah, dulu tuh pengen bawa menaklukkan anak itu gitu seperti itu. Karena keras-kerasnya guru ini ke anak, besoknya ada laporan temennya dipukul sama anak itu. Jadi dia membalas ke temennya, Pak. Insya Allah, alhamdulillah nih. Hati-hati ya, jangan kita main pukul ke anak, apalagi pukul muka. Ya, ke istri pun sama Pak. Hak istri itu diantaranya tidak boleh dipukul muka oleh suami. Kalau mau mukul apa ya Pak? Ya. Kalau mau pukul pantatnya, kakinya, dari depan pantat. Jangan pakai tangan dulu. Aturan-aturan itu. Yang ketiga, zaiman rajul dapat alaihi Ramadan, pertama Ramadan qabla ayyub farwa. Orang yang merugi. Ya, itu orang yang datang kepadanya bulan suci Ramadan. Tapi sampai selesai Ramadannya, berakhir Ramadannya, tapi qabla ayyub farwa, dia sampai tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Ramadan cuma lewat saja, Pak. Ada yang begitu, Pak? Ada saudara kita yang Ramadan nggak pernah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Ya, supaya Ramadan lagi saya pernah. Karena pekerjaannya katanya nggak puasa juga, gimana mau puasa? Kerjaan berat. Padahal bisa aja dinego kerjaan, itu bisa diatur. Gitu. Kalau butuh maaf kerja bangunan bisa minta nego sama yang punya rumah, kerjanya sambil libur saja setengah hari. Yang penting berkah. Ya, kalau butuh punya bengkelnya bisa dibukanya siang pada zuhur sambil ngabuburit. Insya Allah berkah. Tahun ke tahun itu yang dikerjakan. Ya nggak puasa Ramadan sebulan di tahun itu nggak bikin kaya. Di tahun depan masih itu juga yang dikerjakan. Kalau membelain sekali dalam seumur hidup ke puasa Ramadan, tapi kedepannya dia langsung kaya raya. Kedepannya langsung puasa Ramadan, insya Allah langsung mengampuni barang seperti itu. Tapi kalau Ramadan kita masih seperti itu juga,
dari keberkahan. Ya, kalau mungkin kita rezekinya belum maksimal, berarti ada yang salah dari kita. Ada yang salah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaksimalkan ibadah, maksimalkan doa, maksimalkan ikhtiar kita, ikhtiar ukhrawi, bukan cuma ikhtiar duniawi, Pak. Ya, ikhtiar duniawi kan kerja, berangkat ke perusahaan, pulang lagi, berangkat pulang lagi. Itu ikhtiar duniawi. Ada ikhtiar ukhrawi, Pak. Sholat duha, sholat tahajud, apa lagi, Pak? Lalu sedekah, apa lagi? Bertiga itu kurang banyak. Ya, dengan tanya jawab, Pak. Sholat tahajud, sholat duha, sedekah, apa lagi, Pak? Baca Quran, apa lagi? Zikir, banyakin zikir, baca istighfar ya. Sepanjang jalan kok orang ke perusahaan baca istighfar, berangkatnya istighfar, pulangnya istighfar, kemana-mana jalannya istighfar. Insya Allah itu wasilah kita semuanya. Ada lagi bagus, baca Quran, terus zikir, terus puasa, sunnah, banyak kegiatan ukhrawi. Apa lagi? Ya, apa? Bersolawat, itu solawat, ya. Solawat ibadah 100 kali baca solawat. Tadi kalau nggak istighfar solawat sepanjang jalan. Sambil bawa motor berangkat kerja itu sallallahu ala Muhammad. Udah disebut sebanyak ya, Pak. Oh, insya Allah, Pak. Ada lagi nggak, Pak? Yang baca sebanyak mungkin, insya Allah. Ya. Al-Quran, menghafal Al-Quran, pelajari Al-Quran. Kita ngaji seperti ini termasuk juga ikhtiar ukhrawi kita. Jadi insya Allah berkah dalam hidup kita sekalian semuanya. Ya. Di bulan Ramadan syahrul rahmah wal maghfirah minallahi ta'ala. Ramadan yang sekarang sedang kita jalani adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang dari Allah. Bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini masuk surga bukan dengan amaliyah ibadah kita. Benar, Pak? Berapa kali kita sholat khusyuk dalam hidup? Ya, pernah, Pak? Allah ya, nggak tahu pernah apa nggak khusyuknya kita. Ya. Pernah nggak kita puasa benar-benar ikhlas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, benar-benar ikhlas dari Allah. Kita puasa, tapi karena malu sama tetangga, malu sama istri, sama anak kalau kita nggak puasa. Ya, yang penting ia adalah kewajiban. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar. Ya, maka kita dan amal ibadah yang kita kerjakan kalau toh kita sholat selalu khusyuk, kita puasa Ramadannya benar, sedekahnya luar biasa. Ya, sedekahnya seumur hidup kita ada berapa puluh juta, Pak? Berapa ratus juta yang kita investasikan menjadi tabungan kita buat di akhirat? Ada 100, Pak? 100 juta bagus. Buat nyicil rumah udah berapa juta? Ya, buat bangun sholat waktu itu nyumbang udah berapa puluh juta. Ya, itu malah simpenan kita yang untuk itu bakal bertambah, nggak berkurang sedikit pun. Kita nyimpen di bank, semakin lama semakin lama berkurang. Deposito aja, Pak, ya 100 juta nyimpen uang di bank, sebulan cuma dapat berapa? Paling 500 ya. 500 aja bisa juta ya. Tapi kalau kita deposito di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyimpen 100 juta buat akhirat saya nanti, insya Allah berlipat ganda apa jadi miliaran nanti, insya Allah tabungan kita sudah semuanya itu. Ya. Kalau kita hitung itu semuanya, tetap nggak akan cukup untuk menjadi jalan wasilah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini masih juga ada dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita di bulan Ramadan ini tentunya harus nanti bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk terus kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal Ramadan selesai kita ternyata belum banyak ibadah yang kita semuanya lakukan. Pernah dengar kisah Raja Zulkarnain Pak? Belum? Udah yang belum? Kalau udah belum apa? Biasanya kalau udah belum gitu. Udah belum Pak? Belum. Jadi niat saya mau jadi kayak beliau suatu ketika akan melakukan perjalanan, ya dengan bala tentaranya. Sekali Zulkarnain kan yang bikin benteng apa? Benteng apa Pak? Jadi dua maju, Masya Allah, ya. Mengerikan kalau sampai dua maju udah lepas keluar dari benteng. Tapi mendingan dibandingkan dengan munculnya apa? Dajjal. Kalau dua maju setiap ketemu orang yang beriman dibunuh, beriman bunuh. Ya, kalau Dajjal enggak. Setiap orang yang beriman dipaksa untuk murtad, kafir. Gak mau bunuh, paksa, disiksa saudanya. Begitu dipotong tangannya, dipotong kakinya. Ya, biar jiwa maju. Gitu. Jadi mending mana? Mending ketemu Dajjal apa ya jiwa maju? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Berarti gak mau banyak umur. Ya, kalau cerita itu panjang. Itu 2 episode. Ya. Mau cerita gitu, tentunya nggak cukup. Raja Zulkarnain Zulkarnain itu, beliau suatu ketika melakukan sebuah perjalanan. Beliau waliullah, nanti masuk kategorinya. Dalam perjalanan di malam hari dengan bala tentara, beliau menyampaikan karena waliullah apa yang diucapkan tidak jadi. Ya, kalau kita wali apa? Wali murid. Ya. Kalau Bapak sepanjang detik, sepanjang waktu, sepanjang napas kita, Bapak zikir, ingat Allah, jadi wali Bapak. Ya, Insya Allah. Amalan cuma itu. Amalan wali Allah. Pernah ngambil sunan dari juga sunan bonang itu. Ya, datang ke sebuah perkampungan, kemarau, doa bareng-bareng sama Allah, langsung hujan seketika itu. Itu wali Allah berarti. Kalau kita adanya pawang hujan, pawanaan hujan. Tapi kalau mendatangkan hujan, musim kemarau, pawang hujan pada kemana? Ya, kalau ada acara pawang hujan pada muncul. Katanya yang punya remote, di bumi ini ada remote, ada AC-nya. Saya tinggal remote-nya. Cuma kalau musim kemarau, datangin hujan pawang itu nggak bisa. Itu cuma memindahkan. Kebetulan itu bisa dipindahkan. Kalau enggak ya enggak. Itu wali Allah seperti itu. Kalau wali Allah bisa, insya Allah. Beliau Raja Zulkarnain ketika itu melakukan perjalanan dengan bala tentaranya dan akan melewati sebuah sungai. Beliau berpesan kepada bala tentaranya, silakan nanti ketika kalian melewati sebuah sungai, ambil bebatuan yang ada di dalam sungai itu. Ya, akhirnya benar. Bala tentaranya itu terbagi menjadi 3. Bukan 3 kelompok. Dalam melaksanakan perintah dari Raja Zulkarnain itu terbagi 3 kelompok. Yang pertama ada yang mengambil banyak ambil semuanya sepenuh tasnya dipenuhi oleh mereka. Yang kelompok yang kedua ambil tapi nggak banyak, berat-berat ambil batuan begini. Malah gelap banget tahuan apa yang dia bawa sekedarnya. Ada kelompok yang ketiga sama sekali nggak ngambil apa-apaan. Udah berat-berat gitu suruh ngambil batuan di sungai. Apa gunanya, apa manfaatnya? Ya, setelah melewati sebuah sungai itu, mereka sampai siang agak udah pagi, dikumpulkan lagi semuanya Pak. Ya, disuruh sama Raja Zulkarnain itu, sekarang kalian buka isi tas kalian. Kelompok yang pertama kita gimana? Yang tasnya penuh dengan batu yang diambil dari sungai. Pas dibuka ternyata isinya emas, Pak.
Kita lagi di mana perasaannya Pak? Senang, gembira, bersyukur karena melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, waktu yang kedua gimana? Senang, masih alhamdulillah saya ambil. Tuh, kenapa gak banyak? Nyesel Pak, ada penyesalan tetap dalam dirinya. Waktu yang ketiga, dibuka tasnya kosong, zong, nangis ya Allah. Apa saya gak nurut dengan perintah? Ya, wah nangis batin, gak dapat apa-apa. Sama. Kita di bulan Ramadan itu ibaratnya seperti itu Pak. Kalau kita nggak ngambil manfaat banyak dari Ramadan, nggak ngambil keutamaan Ramadan dengan baik, ya kita dibatalkan kelompok yang ketiga tadi. Nggak ngambil apa-apa, zong tasnya kosong. Ya. Karena lihat al-hasanah tadi mustami'ah dalam bulan Ramadan itu kebaikan kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Wa ta'atul maqbulah dan taat kita semuanya diterima oleh Subhanahu wa taala. Ketaatan kita, ibadah kita, sholat kita semuanya diterima oleh Allah. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Di luar Ramadan Allah alam diterima apa lagi. Tapi di Ramadan jaminan Allah ibadah kita akan diterima. Wada'atullah mustajabah dan doa kita insya Allah doa yang mustajab dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzunubu maghfurun dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min apa lagi? Panjang tahun itu baca. Ya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, iman yakin bahwa itu perintah Allah puasanya. Iman yakin ya. Waktu sabar dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan yakin bahwa Allah yang akan membalas ibadah puasa karena mengadakan keutamaan yang sangat banyak. Iman dan yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa kita dengan melakukan ibadah puasa. Maka bukanlah umat kepada maka akan diampuni semua dosa kita itu dosa yang akan nah wajar terus rahmatullah. Jadi bulan Ramadan ini dengan kita beribadah puasa ya itu surga akan merindukan kita sekalian semua. Mau ke surga Pak? Apa? Sekarang mau berangkat? Ya? Mau Pak sekarang berangkat? Beneran? Sering diajak gak sama anak-anak? Kalau berangkat beneran bingung. Mau tapi berangkat sama sekarang tapi ya masih sama anak-anak bahkan gitu kan mau kan ya. Daripada tentang untuk surga kalau bisa sekarang ya Masya Allah. Kalau kita di surga itu yang saya baca dalam kitab Al-Bil Mobil surga itu gambarannya banyak gambarannya. Yang paling menyenangkan buat kita itu Pak, penduduk surga itu akan dilipat gandakan kekuatannya. Enggak selesai minum obat kuat Pak, 100 kali lipat daripada kita di dunia. Jadi gak jangan khawatir punya istri 100 kali kuat karena dilipat gandakan kekuatan kita 100 kali lipat. Mau Pak? Ada obat yang begitu. Sudah dilipat gandakan kekuatan kita makan, kekuatan kita minum dan kekuatan kita berjima. Hubungan suami istri. Dimakan Masya Allah gak apa-apa, gak bakal kelaparan, gak bakal kekenyangan. Ya, dan gak perlu buang kotoran. Karena makanan minuman kita itu kotorannya berubah menjadi keringat. Tidak menjadi kotoran seperti biasanya kamar mandi. Enggak. Dan keringat kita itu baunya wangi. Semakin banyak makan semakin wangi, semakin banyak minum semakin wangi kita Pak. Masya-Allah. Itu menggambarkan seperti itu kalau dijelasin 2 episode juga. Ya. Dan umur kita itu semakin lama di sana. Inna ahal jannah la yadullah husnul wa jamalan. Penduduk surga itu semakin lama akan semakin ganteng dan semakin cantik. Kalau ganteng biasa, kalau ganteng ya, muacet. Penduduk surga itu akan semakin ganteng dan semakin cantik. Sebagaimana penduduk dunia kita itu semakin lama semakin menua. Dunia semakin lama semakin tua ya Pak ya, semakin jelek. Istri Bapak dulu cantik kan ya Pak ya? Sekarang udah mulai apa? Makin cantik.
Bener nih. Bener nih. Bener nih. Kalau ada yang begitu, ada yang begitu lagi, saya pesan satu. Kalau ada istri kan, makin lama semakin cantik, saya pesan satu lagi buat saya. Semakin lama semakin jelek. Ya, kalau di surga nanti semakin lama semakin ganteng, semakin cantik seperti kita bertambah lama tambah tua di dunia. Karena tambah tua ya baik, tambah lemah, tambah lemes. Kita tuh udah bukan lagi butuh pandangan hidup, butuh pegangan hidup, Pak. Bener ya, Pak? Kalau nggak dipegang nggak hidup. Bukan begitu Pak ya? Ada yang mudanya kan seperti ini. Di sini, Gus. You understand what I'm saying? Yes. Saya lagi udah ngajar di SMP di Karawang, ngajar agama, dan sekarang ada bilingual, ini ngajar harus pakai bahasa Inggris pas bagian campur. Makanya bisa ngomong. You understand? You know what I'm saying? You can say what I'm saying. Yes. Yes, no what? Morning. Ada yang Pak? Ini kisah kan? No. Ada kisah kan? Ada pertanyaan? Alhamdulillah di bagian ya. Ada pertanyaan? Ada cukup? Ustaz, kalau bulan puasa kan saya ditunggu itu Pak, itu bisa dijelaskan apa? Kalau setan di bulan bulan masih ada orang yang siang-siang rokok ngopi. Ya. Setan di bulan bulan masih ada orang yang rokok, orang yang berzina, orang kafir aja kayak ngomong. Ya. Ada setiap Ramadan pasti saya menemukan anak muda pada nongkrong, pada ngumpul lagi ngopi. Kalau nggak pada asar, pada dulu. Nemu saya tegur. Loh kok ini udah makin? Iya Pak, udah makin duluan di sini. Lu kok masih tenang ya? Saya malah itu tengah-tengah saya. Saya berani ngomong di asar, jangan dekin ini. Yang dibelenggu itu bukan setannya, tapi aplikasi yang ada dalam diri kita. Yang aplikasi itu tempat masuknya setan. Wah, bicaranya aplikasi sekarang. Dia masuk. Cuma di HP kan ada aplikasi banget ya. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada apa lagi? WeChat, ada TikTok, ada ya. Nah, dalam diri kita ada dua aplikasi utama yang paling utama. Ada akal dan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini adalah tempat masuknya iblis. Ketika bulan Ramadan ketika mengosongkan perut kita, aplikasi ini dipasung perut kita. Berbicara password juga, dikasih password begitu sistemnya ya. Milenial. Iya. Udah password. Passwordnya apa? Kita mengosongkan perut kita. Karena di password itu iblis nggak mau masuk, nggak bisa masuk